Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Febriantika, penyuluh KB dari perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu. Saya ditugaskan di Kabupaten Lebong, Kecamatan Lebong Utara. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana sih pencegahan virus corona itu dengan penerapan 8 fungsi keluarga. Sebelumnya saya akan menjelaskan secara umum apa itu virus corona dan apa sih yang melatar belakangi virus corona ini. Aduh, Mbak Corona ini udah kemana-mana ya. Jadi, virus corona itu ditemukan pada tanggal 31 Desember 2019 di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina. Setelah itu pada tanggal 30 Januari 2020, WHO menetapkan COVID-19 sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia. Aduh, ini udah menjalar ke dunia ya. Pada tanggal 12 Februari 2020, WHO resmi menetapkan penyakit coronavirus pada manusia ini dengan sebutan coronavirus disease atau kita kenal sekarang itu COVID-19. Dan di tanggal 12 Maret 2020, sebulan setelah ditetapkannya namanya COVID-19 ini, WHO menetapkan COVID-19 ini sebagai pandemi. Yaitu, apa sih pandemi itu? Dimana dapat diartikan yaitu penyebarannya itu secara luas, meliputi area geografis yang luas. Kita lihat beritanya di mana-mana, virus itu cepat sekali menyebarnya, virus Mbak Corona ini. Terus kasus ini terus berkembang hingga adanya laporan penularan dan kematian di berbagai dunia. Tidak terkecuali di negara kita sendiri, di Indonesia. Apa sih coronavirus disease atau COVID-19 itu? Coronavirus disease atau COVID-19 ini itu menyerang sistem pernapasan manusia. Di kebanyakan itu banyak yang sesak nafas, itu bisa terindikasi terkena coronavirus disease. COVID-19 ini dapat menyerang semua usia dan umumnya pada usia dewasa, menengah, dan usia tua. Infeksi COVID-19 akan lebih berbahaya atau fatal bila terjadi. Nih, saya kasih tahu nih. 1. Orang lanjut usia. Jadi, untuk keluarganya itu dijaga orang tuanya atau mungkin dalam keluarga kita ada kakek atau nenek. Yang kedua, orang yang memiliki penyakit penyerta seperti hipertensi, diabetes mellitus, kanker, penyakit hati kronik. Yang ketiga, orang yang daya tahan tubuhnya lemah dan perokok aktif. Nih, bagi bapak-bapak yang sering ngerokok harus lebih hati-hati nih, jangan-jangan nanti mudah-mudahan enggak ya, tapi ini adalah salah satu yang bisa menyerang COVID-19. Pada usia anak-anak umumnya tidak ada gejala dan apabila terinfeksi pun hanya ringan, walaupun ada beberapa kasus yang melaporkan adanya gejala berat. Tanda dan gejala umum infeksi COVID-19 yaitu secara umum itu ada 3. Yang pertama, demam. Kita bisa mengukur suhu tubuh apabila sudah di atas 38 derajat Celcius, maka ini harus dikarantina. Yang kedua, batuk dan sesak napas. Jadi kalau ada 3 gejala umum ini, ya secara mandiri, secara kesadaran diri kita harus isolasi mandiri, harus melaporkan kepada kepala desa atau stakeholder terkait. Saya akan menjelaskan bagaimana sih pencegahan virus corona dengan penerapan 8 fungsi keluarga. Saya akan menjelaskan bagaimana sih pencegahan virus corona ini dengan penerapan 8 fungsi keluarga. Dan kenapa harus 8 fungsi keluarga? Karena keluarga adalah garda terdepan dalam ketahanan. Dulu kita, kalau sekarang udah new normal ya, kalau dulu
disuruh di rumah aja. Untuk anjuran pemerintah di rumah aja, belajar dari rumah, beribadah di rumah. Makanya keluarga harus memiliki ketahanan yang tinggi supaya anggota keluarganya tidak terserang virus corona ini. Apa saja sih yang dapat diterapkan? Yang pertama yaitu fungsi agama. Fungsi agama ini di mana diharapkan keluarganya dapat mengembangkan fungsi agama dalam kehidupan bermasyarakat, khususnya di dalam keluarga memiliki pondasi yang kuat dalam menjalani kehidupan. Seperti dapat kita aplikasikan dengan cara memperbanyak ibadah dan doa di rumah. Kita minta perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, kita juga harus mentaati himbauan pemerintah dan membantu sesama. Untuk fungsi yang kedua, yaitu fungsi sosial budaya. Fungsi sosial budaya ini dapat diartikan sebagai peningkatan kemampuan sosial, menolong dan mencintai budaya untuk melestarikan kearifan budaya lokal. Kalau dalam pencegahan virus corona ini yaitu menerapkan social distance, yaitu pembatasan fisik, menjaga jarak, menghindari kerumunan sehingga dapat memutus mata rantai penyebaran virus corona. Selain itu, kita juga harus meminimalisir kontak fisik. Yang kedua, berbagi informasi yang benar dan perlu. Jadi no hoax, Bu. Terus, Bapak Ibu, jangan menyebarkan berita yang kita belum tahu kebenarannya, terutama mengenai virus corona ini. Selain itu, tidak melakukan panik buying. Artinya yaitu jadi kita tidak perlu melakukan penimbunan yang besar-besaran terhadap makanan karena kita merasa panik nih, wah ini wabah ini bakal lama, bakal nanti kita nggak bisa makan. Jangan seperti itu, kita jangan sampai menimbun makanan karena nantinya akan berpengaruh terhadap ekonomi bangsa tentunya. Yang ketiga yaitu fungsi cinta kasih. Di dalam keluarga dapat kita aplikasi fungsi cinta kasih ini yaitu di mana mengembangkan nilai-nilai cinta kasih dalam masyarakat, terutama di dalam keluarga. Jadi kita saling menjaga dari penyebaran virus. Itu adalah salah satu bentuk cinta kasih kita. Yang kedua yaitu saling menguatkan menghadapi musibah. Kita jangan memberikan stigma yang negatif. Jangan memberikan berita-berita yang tidak jelas, tapi kita tetap memberikan perlindungan dengan cinta kasih kepada keluarga kita. Yang selanjutnya yaitu saling mengingatkan untuk menjaga kebersihan. Untuk fungsi yang keempat yaitu fungsi perlindungan. Fungsi perlindungan ini yaitu mengembangkan fungsi perlindungan dalam masyarakat, menciptakan keamanan dan kenyamanan dengan cara satu, meningkatkan pengetahuan keluarga tentang COVID-19. Jadi kita jelaskan apa sih COVID-19 itu. Jadi keluarga itu tidak simpang siur dan dapat mengatasi apabila terdapat terjangkitnya virus corona di sekitar keluarganya. Yang kedua, menjaga kebersihan rumah dan seisinya. Yang ketiga, fungsi perlindungan dengan cara menyediakan makanan yang bergizi dan seimbang. Yang keempat, menghindari aktivitas di luar rumah dan kerumunan. Selain itu juga kita harus menyediakan sabun antiseptik. Untuk fungsi yang kelima yaitu fungsi reproduksi. Di mana fungsi ini untuk menciptakan kesehatan reproduksi, terutama untuk menjaga kesehatan balita, ibu hamil, dan lansia. Biasanya kalau virus corona ini sudah mewabah, Vaskes kesehatan pun tidak ingin melayani masyarakatnya dengan sembarang karena mereka harus memiliki APD. Jadi ibu-ibu yang punya balita atau mungkin yang sedang hamil, kalau bisa memiliki nomor HP dari bidan atau Vaskes yang akan melayani dan membuat janji sehingga
memudahkan ibu-ibu untuk menghindari kerumunan seperti itu. Terus yang fungsi reproduksi yang kedua, tetap beraktivitas fisik dan olahraga seperlunya dengan cara berjalan kaki tapi tetap menggunakan masker ya. Terus melakukan pumping dengan bersih dan steril. Untuk fungsi yang keenam yaitu fungsi sosialisasi dan pendidikan. Fungsi sosialisasi dan pendidikan dalam masyarakat untuk menciptakan pendidikan dan lingkungan sosial yang berkualitas, yaitu dengan cara yang satu, pertama menerangkan COVID-19 secara sederhana, utuh dan menyeluruh. Yang kedua, kita mengajarkan cara cuci tangan yang benar di air yang mengalir, memakai sabun, dan yang ketiga, membiasakan perilaku hidup dan sehat. Untuk fungsi keluarga yang ketujuh yaitu fungsi ekonomi. Fungsi ekonomi ini bertujuan untuk menciptakan pemberdayaan ekonomi dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat. Pertama, kita bisa contohkan dengan melakukan pencegahan menjaga kesehatan keluarga tadi. Kan dengan kita menjaga kesehatan keluarga, maka kita tidak perlu mengeluarkan biaya untuk berobat ke vaskes atau ke tempat pelayanan. Untuk yang fungsi yang kedua yaitu dengan cara membeli barang atau jasa sesuai kebutuhan. Jadi jangan konsumtif ya, jangan boros. Terus untuk yang ketiga, fungsi ekonomi dapat kita aplikasikan dengan merintis usaha dari rumah. Ini untuk siaga menghadapi masa sulit. Dalam hal ekonomi, kita bisa membuat makanan dari rumah dan menjualnya melalui media online. Untuk fungsi yang ke-8 yaitu seksi pengembangan fungsi lingkungan. Fungsi lingkungan ini kita dapat lakukan dengan gotong royong, menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Selain itu juga kita harus menggunakan air, listrik, kompor, kendaraan sesuai dengan kebutuhan. Jadi gunakanlah hal-hal itu dengan bijak. Selain itu juga menanam sayur, buah, tanaman, obat yang dapat meningkatkan imunitas tubuh di lahan rumah. Jadi kita memanfaatkan lahan yang ada, misalnya menanam bayam, menanam kangkung. Jadi kita tidak perlu lagi membeli sayuran untuk kebutuhan kita sehari-hari. Oke, terima kasih para penonton YouTube saya. Semoga informasi yang saya berikan dapat bermanfaat untuk kita semua, dapat kita aplikasikan di dalam kehidupan keluarga kita, sehingga keluarga kita memiliki ketahanan yang optimal. Salam BKKBN, berencana itu keren, 2 anak hebat dahsyat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.